Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amara Putri, mahasiswa Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Nah, guna memenuhi tugas kuliah pengabdian masyarakat, saya akan membahas sedikit tentang COVID-19 dan hubungannya dengan Islam pada podcast ini. Islam sebagai agama yang sempurna tak pernah melalaikan masalah kesehatan dan pengobatan, karena kesehatan itu memiliki dua sumber utama. Pertama, menjaga kesehatan sebelum sakit. Yang kedua, berobat apabila jatuh sakit. Tentang hal ini, Nabi kita Muhammad telah menganjurkannya seraya mengatakan, "Wahai hamba Allah, berobatlah kalian semua. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya, kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, penyakit apakah itu?" Beliau menjawab, "Pikun." Di antara contoh cara pengobatan Islami yang sangat dianjurkan adalah bekam, madu, ruqyah, dan obat-obatan lain baik tradisional maupun modern yang terbukti secara ilmiah dan medis tidak bertentangan dengan syariat. Dan perlu diketahui juga bahwa cara kesehatan dan pengobatan yang telah dianjurkan Nabi Muhammad jauh lebih baik daripada kedokteran lainnya. Ketaatan kepada para pemimpin merupakan kewajiban dalam Islam selagi bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Termasuk dalam hal ini adalah mentaati arahan pemerintah dalam langkah menghadapi wabah COVID-19. Hal ini telah dipahami dan dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini sebagai ketundukan mereka kepada pemerintah agama. Kiat-kiat cegah corona antara medis dan syariat. Nah, apa saja sih cara-cara menghadapi corona yang telah dianjurkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan yang sejatinya agama Islam telah mengajarkannya lebih dulu? Yang pertama, sering mencuci tangan. Mereka menganjurkan untuk sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Jika kita perhatikan, dalam agama Islam, cuci tangan memang telah dianjurkan. Allah berfirman tentang wudhu, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Disebutkan juga dalam hadis Humran bin Aban tentang cara wudhu Utsman bin Affan. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya 3 kali. Di akhir hadis, Utsman mengatakan, "Aku melihat Rasulullah berwudhu seperti wudhuku ini." Bukan hanya saat wudhu saja, Nabi juga menganjurkan dan mencontohkan cuci tangan pada keadaan lainnya, seperti ketika bangun dari tidur, sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana, ketika sebelum dan sesudah makan. Dan dalam hadis dari Aisyah, beliau berkata, ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Dan jika para ahli medis menganjurkan untuk mencuci tangan dengan benar, yaitu dengan menyela-nyela antara jari, maka ketahuilah bahwa Nabi kita juga telah memerintahkan kita untuk menyela-nyela antara jari-jari saat wudhu. Beliau bersabda kepada sahabat, "Sempurnakanlah wudhu dan selailah antara jari-jari, dan semangatlah untuk istinsyak kecuali ketika sedang berpuasa." Yang kedua, tetap tinggal di rumah. Pemerintah dan ahli medis menganjurkan untuk tetap di rumah dan tidak keluar rumah untuk meminimalisir terjangkit virus corona. Himbauan ini selaras dengan beberapa hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita untuk sabar berdiam di rumah saat terjadi wabah dan fitnah. Aisyah bertutur, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'awun atau wabah. Beliau menjawab, sesungguhnya wabah adalah azab yang ditimpakan Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Namun Dia menjadikan wabah sebagai rahmat untuk kaum mukminin.
Saat terjadi wabah, siapapun yang berdiam di rumahnya dengan penuh kesabaran dan berharap pahala, sambil meyakini bahwa dia tidak akan terkena sesuatu kecuali yang telah ditakdirkan Allah. Orang yang seperti itu pasti akan mendapatkan pahala orang yang syahid. Yang ketiga, lockdown, karantina, dan isolasi. Para ahli menganjurkan agar kita menghindari kontak secara dekat dengan orang lain yang sedang sakit. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara menerapkan langkah-langkah ini demi terhindarnya penyebaran virus dengan berbagai istilah seperti lockdown, PSBB, isolasi diri, dan karantina bagi yang positif corona. Hal ini sebenarnya selaras dengan ajaran Nabi yang sejak dulu kala menganjurkan penerapan solusi ini, seperti pada hadis berikut. Jika kalian mendengar wabah atau taun di suatu daerah, maka janganlah kalian masuk ke sana. Dan jika terjadi di suatu tempat di mana kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar darinya. Yang keempat adalah jaga jarak. Satu di antara pencegahan penyebaran virus corona yang efektif adalah jaga jarak sosial. Hal ini juga sebenarnya telah disuarakan oleh pemerintah agar masyarakat jaga jarak fisik atau physical distancing. Jaga jarak Anda dengan orang lain sekitar 1 meter. Ternyata metode jaga jarak saat wabah juga telah diajarkan oleh salaf kita. Ibnu Jarir At-Tabari dalam Tahzibul Atsar dari Zuhrir dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau pernah mengatakan kepada seorang yang terkena penyakit menular, "Duduklah dariku dengan jarak sejauh ujung tombak." Dan adalah sahabat tersebut merupakan seorang sahabat yang ikut berperang Badar. Syekh Dr. Badar Al-Utaibi berkata, jaga jarak sejauh ujung tombak kurang lebih seukuran 1 meter lebih. Ini adalah jarak yang sekarang disarankan oleh lembaga-lembaga kesehatan sebagai langkah antisipasi dari wabah. Yang kelima, memakai masker dan cara bersin yang benar. Para ahli menyarankan agar menggunakan masker jika keluar rumah untuk menghindari penularan. Jika tidak dapat memakai masker, maka harus melakukan yang terbaik untuk menutupi saat batuk dan bersin. Ternyata cara bersin yang benar demikian sudah diajarkan oleh Nabi jauh-jauh hari. Perhatikan hadis berikut. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad apabila beliau bersin, maka beliau menutupi wajahnya dengan telapak tangannya atau bajunya, dan beliau juga melirihkan suaranya. Tak hanya perbuatan dan contoh saja, namun lebih dari itu Nabi memerintahkan dan menganjurkannya kepada umat. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia meletakkan telapak tangannya ke wajahnya dan merendahkan suaranya. Yang keenam, hindari kerumunan. Para ahli medis menganjurkan agar kita menghindari kerumunan, karena dalam kerumunan sangat memungkinkan terjadinya penularan apabila ada salah satu orang yang terinfeksi virus corona. Hal ini jika diperhatikan selaras dengan petunjuk Islam dan anjuran Nabi. Beliau pernah bersabda, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili pernah berkata, hadis ini menunjukkan benar langkah dan arahan pemerintah dan ahli medis yang menganjurkan kita agar menghindari kontak fisik dengan pasien dan melarang dari kerumunan yang menyebabkan penularan penyakit. Dengan demikian, maka arahan pemerintah harus dipatuhi karena terkumpul padanya perintah agama dan perintah pemerintah. Yang ketujuh, tidak jabat tangan. Para ahli medis menganjurkan agar saat ini tidak berjabat tangan untuk menghindari terjadinya kontak kulit. Ternyata jauh-jauh hari Nabi kita telah menerapkan metode ini. Seperti pada hadis berikut, dari Ammar bin Syarid dari ayahnya berkata, dulu ada seorang yang terkena penyakit lepra di legalisif Tasik. Maka Nabi mengutus seorang kepadanya untuk menyampaikan, sesungguhnya kami telah membaiatmu, maka pulanglah atau tidak perlu berjabat tangan atau baiat.
Demikianlah podcast saya tentang kiat-kiat pemerintah dalam pencegahan COVID-19 yang sejatinya Islam sejak dahulu kala sudah mengajarkannya. Memang agama Islam adalah agama yang sempurna, agama rahmatan lil alamin. Tinggal kita saja sebagai umat Islam mempelajari dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.